Masih di dalam seri menaklukkan raja-raja yang salah di dalam kehidupan kita. Saudaraku bersemangat? Saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Dengan cepat kita ulangi keempat poin yang sudah kita pelajari. Saya akan mengajak saudara untuk mendeklarasikannya sambil saudara diingatkan kembali oleh Roh Kudus semua firman ini. Saudara ucapkan apa yang saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Saya undang saudara untuk angkat tangan saudara ke atas, tutup mata saudara, katakan, saya tidak melakukan kehendak diri sendiri. Saya lakukan kehendak Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya melayani hamba-hamba Tuhan. Seperti Timotius kepada Paulus. Sebagai seorang teman, seorang saudara, seorang pembantu, seorang anak rohani. Saya segarkan pemimpin saya di dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah, itu raja pertama yang salah yang harus kita taklukkan, yakni melakukan kehendak diri sendiri. Nah, saya berdoa saudara betul-betul mempraktekkan hal ini. Baik di dalam dunia sekuler, biarlah kehadiran saudara menyegarkan pimpinan saudara, bos saudara, guru saudara, tentor saudara, asisten dosen saudara, siapa saja yang ada memegang otoritas di atas saudara. Ya, ketika saudara datang, bebannya berkurang. Ketika saudara datang, dia dikuatkan, dia disegarkan. Apalagi di dalam pelayanan, bilang kiri kanan, apalagi dalam pelayanan saudaraku. Mari kita segarkan pemimpin kita. Ya, oke. Saya dorong saudara, apalagi sebentar lagi Bapak Gembala kita akan berulang tahun. Ya, ini bulan ulang tahun dari Bapak Gembala, tanggal 22 Juni. Dan biasanya itu selalu menjadi hari yang sibuk. Karena tiap tahun ada intensif seleb. Tahun ini ditambah lagi ada Virtuous Woman yang pertama kali Gereja Kemenangan Iman Indonesia se-Indonesia. Amin. Tapi begitu pun walaupun kita tidak sibuk melayani, itu sebabnya dari sekarang saya dorong saudara untuk tidak melewatkan kesempatan memberkati dan menyegarkan Bapak Gembala. Rencanakan, persiapkan dengan baik. Tanya Roh Kudus bagaimana saudara dapat menyegarkan hidup beliau yang sudah sangat memberkati hidup saudara. Ya, kalau Ibu Munti selalu mengajarkan kami, dia berkata, fail to plan sama dengan plan to fail. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi saya harap kalau nanti ada kesempatan mungkin di latihan Senin bersama dengan intensif seleb cabang se-Indonesia ataupun di TKP bersama dengan Virtuous Woman, PWMC boleh melayani apalagi mengambil acara demikian English Service, guru sekolah minggu anak, ya multimedia, saudara siapkan dari sekarang. Jangan jadi-jadi di tempat. Ya, kita tidak merencanakan kegagalan, kita merencanakan dengan baik, bersiap dengan baik dan kita berhasil memberkati pemimpin kita dengan maksimal. Haleluya. Yang kedua, kita tidak memuji diri kita sendiri. Mari angkat tangan lagi katakan, saya tidak memuji diri. Saya memuji Tuhan. Saya tinggikan Tuhan. Kuat-kuat. Semua milik saya dari Tuhan. Oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Bagi Yesus segala kemuliaan. Saya tidak bermegah karena penampilan saya. Uang saya, pendidikan saya, atau pencapaian saya. Saya mengerti, saya bermegah karena Yesus. Di dalam salib Kristus. Katakan amin. Dan yang ketiga, kita tidak memikirkan diri sendiri. Saudara masih ingat Filipi 2 ayat 3-4? Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, biarlah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4-nya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Angkat lagi tangan saudara, katakan, saya tidak pikirkan diri sendiri. Saya pikir orang lain. Saya memiliki pikiran Kristus. Saya tidak memperalat orang lain. Saya peduli orang lain. Saya kasihi orang lain. Saya tolong orang lain. Saya jadi berkat. Saya jadi terang. Saya berkati orang lain.
Saya ramah pada orang lain. Saya diberkati untuk memberkati. Lebih bahagia memberi dari menerima. Ada amin? Yang keempat, minggu lalu kita belajar kita tidak boleh puas diri. Saudara siap? Angkat lagi tangan saudara, katakan, saya tidak merasa puas diri. Bahkan saya tidak berpuas bila saya sudah punya uang. Saya tidak mengejar berkat materi. Saya mengejar panggilan Tuhan. Kehendak Tuhan. Saya tidak mau tertipu. Saya mau terbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Berpikir tentang kekekalan. Saya tidak mau melarat, malang miskin, buta, seperti dalam buku Wahyu. Saya rendah hati. Saya mau selalu belajar. Saya tidak menilai diri saya lebih tinggi dari seharusnya. Saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya punya talenta sendiri. Saya kerjakan talenta saya. Saya teladani Paulus. Seperti Filipi 3:13. Saya tidak merasa puas diri. Saya lupakan yang di belakang. Saya arahkan diri ke depan. Berlari kepada tujuan. Sampai pada panggilan Tuhan. Saya mau terus belajar. Saya majukan pelayanan saya. Saya sebagai pemusik, penyanyi, penari, guru sekolah minggu, pelayan English service, multimedia. Saya mau terus belajar. Tolong saya, Roh Kudus. Saya tidak malas. Saya tidak berpuas diri. Di dalam nama Yesus, jadilah pada saya. Dan semua kita berkata, amin. Raja kelima yang harus kita kalahkan pada hari ini, saudara dapat catat, suka memuliakan diri dan mencari pujian manusia. Suka memuliakan diri dan mencari pujian manusia. Mari saudara katakan, saya tidak memuliakan diri sendiri. Saya tidak mencari pujian orang lain. Nah, raja kelima yang salah yang harus kita taklukkan atau kalahkan ini adalah keinginan untuk selalu mencari pujian orang lain. Sehingga pikiran saudara dikuasai dari apa pendapat orang tentang saudara. Pikiran orang tentang saudara lebih penting dari apa kata firman. Saudara sibuk berpikir, kalau saya buat begini, apa nanti katanya? Apakah itu kata teman? Apa itu kata keluarga? Pokoknya kata manusia. Pikiran orang, perkataan orang, ucapan orang mempengaruhi mood saudara. Padahal seharusnya standar saudara adalah apa kata firman. Apa pikiran Tuhan tentang saudara. Itu sebabnya banyak orang, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan atau tidak tahu firman ini, karena dia dikuasai oleh apa pendapat orang, hidupnya menderita, selalu terikat. Ya, beberapa orang bahkan menjadi sangat ekstrim. Tidak mau keluar kalau tidak pakai handphone jenis terbaru. Kalau ada keluaran sepatu terbaru harus dibelikan. Ya, model baju tidak boleh ketinggalan zaman. Pokoknya jangan sampai orang berkata saya kuno. Jangan sampai orang berkata saya miskin. Jangan sampai orang berkata saya ini, saya itu. Lama-lama kemanapun pergi mencari perkenanan manusia. Bukan mencari perkenanan Tuhan. Dan kalau ada kesempatan dia akan berusaha memuliakan dirinya. Meninggikan dirinya. Bukan memuliakan Tuhan. Saudaraku, bebaslah dari hal ini. Itu hanya mengikat kita dan membuat kita menderita. Karena dapat saudara bawa dalam pelayanan saudara. Sehingga ketika saudara melakukan pelayanan, saudara melakukannya dengan hati yang salah. Dengan motif yang tidak benar. Yakni untuk mencari pujian manusia. Bukan lagi berdasar kasih. Tidak lagi datang dari hati yang tulus, murni. Karena Tuhan memanggil saya, Tuhan menyuruh saya melayani, Tuhan memperlengkapi saya, Tuhan telah memberkati saya mau memberkati lagi. Bukan. Tapi supaya dibilang orang hebat,
Dibilang orang sangat berdedikasi dalam pelayanan, sangat ini, sangat itu, sangat bertalenta. Saudaraku, jangan melayani supaya dipuji. Jangan menolong supaya diketahui orang. Jangan tampil ke depan supaya terkenal. Jangan bersaksi supaya orang tahu siapa saudara dan betapa hebatnya pengalaman saudara, kehidupan saudara. Saudara, muliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Saudara pelayan Tuhan, PWMC, IS, Multimedia, Guru SMA yang banyak mengambil kesempatan melayani bukan dari belakang panggung saja tetapi khususnya dari depan. Saudara harus sangat hati-hati akan hal ini. Jangan sampai roh yang salah seperti ini, raja yang salah seperti ini menguasai saudara. Lalu saudara pakai baju secantik-cantiknya untuk kemuliaan diri sendiri. Make up sebaik-baiknya supaya dibilang ganteng, dibilang cantik. Ya, ada make up untuk ganteng, saya nggak tahu lah ya. Hati-hati, jangan mencari pujian manusia dan meninggikan diri sendiri. Karena kalau saudara teruskan, maka lama-kelamaan saudara akan menjadi orang yang munafik. Siapa mau menjadi orang munafik? Tidak ada. Amin saudaraku. Kenapa munafik? Karena saudara bukan lagi melayani dari hati. Saudara bukan pelayan, saudara penampilan, penampil, performer. Saudara servant, bukan performer. Saudara hamba. Dan sama kiri kanan, kita bukan penampilan ya, kita pelayanan. Amin saudaraku. Matius 15 ayat 17 sampai 8 saya bacakan kepada saudara. Memperingatkan kita untuk tidak menjadi orang yang munafik. Matius 15 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jangan kita seperti ini. Jangan mulut kita haleluya, haleluya, pikiran kita jauh dari Tuhan, hidup kita jauh dari Tuhan. Ya, tidak menunjukkan kehidupan kekristenan. Kalau hidup saudara tidak memuliakan diri sendiri tapi memuliakan Tuhan, orang-orang akan tertarik pada Yesus dan percaya kepada Yesus. Tapi kalau hidup saudara sibuk memuliakan diri sendiri, orang tidak mau. Karena dunia, manusia siapapun mencari kasih. Tangan Tuhan, mata Tuhan, kaki Tuhan adalah tangan saudara, mata saudara, kaki saudara. Ucapan Tuhan dapat dinyatakan melalui ucapan saudara. Kalau semuanya itu dipenuhi oleh keinginan meninggikan diri dan mencari pujian orang lain, gak ada lagi tempat bagi memuliakan Tuhan di situ. Jangan lagi demikian. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara di dalam dunia sekuler, belajar menjadi tangannya Tuhan, mulutnya Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, memuliakan Tuhan. Apalagi kalau saudara dapat kesempatan memang melayani di dalam gereja. Adalah sangat salah, sangat berdosa kalau justru kesempatan yang Tuhan berikan, kehormatan yang Tuhan percayakan, saudara salah gunakan untuk memuliakan diri. Supaya saudara terkenal di GKI, itu sangat berdosa. Saudara mengerti? Seharusnya semuanya kita cukup bahagia bisa melayani dari balik layar pun. Tapi Tuhan angkat saudara di depan layar. Jadi gunakan itu untuk betul-betul memuliakan Tuhan. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya bukan menampilkan diri. Saya adalah hamba Tuhan. Saya melakukan pelayanan sejati. Saya tidak munafik. Hati saya dekat dengan Tuhan. Saya melayani dari hati. Saya tidak memuliakan diri sendiri. Saya tidak mencari pujian manusia. Saya tidak pamer kehebatan. Saya tidak pamer talenta. Saya tidak pamer kekayaan. Apalagi pamer urapan. Saya hanya muliakan Yesus. Katakan amin. Saudaraku, orang dunia pun pepatah Indonesia ada benarnya. Berkata, padi itu kalau semakin berisi, semakin merunduk. Sebaliknya tong kosong, nyaring bunyinya.
Ya, jadi jangan kita seperti itu. Kalau mau pamer, pamer Yesus. Tapi paling baik kita nggak usah pamer. Orang lain jangan tahu. Kalau Tuhan rasa orang perlu tahu, Tuhan yang kasih tahu. Coba bilang sama kiri kanan. Kalau Tuhan rasa orang perlu tahu, Tuhan yang kasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Oke, Matius 6 ayat 2 sampai 4. Saya akan berikan beberapa ayat supaya kita tahu. Kalau memberi, tidak perlu orang tahu. Kalau berdoa, tidak perlu orang tahu. Kalau puasa, tidak perlu orang tahu. Mari kita baca. Matius 6 ayat 2 sampai 4. Semua buka Alkitabnya. Semua baca kuat-kuat. Sudah? Amin. Matius 6, 2 sampai 4. Kuat, kuat. Kuat? 1, 2, 3, ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jelas saudaraku? Sekarang mengenai berdoa, ayat 5 sampai 6. Kuat-kuat, 1, 2, 3 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin saudaraku. Ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang dapat melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Jadi kalau sudah melayani, jangan pasang muka capek. Biar tahu orang, sudah seharian ini, gak usah ku mandi. Saudara biarkan berpeluh. Minggu sore dari jauh pun terasa aromanya. Biarin bau, biar orang tahu. Satu hari di rumah Tuhan. Jangan saudaraku. Ya, kalau saudara buat seperti itu, Tuhan berkata sudah habis sumpah kita. Sudah dapat. Lalu orang bilang, hebat kau ya, gak pulang-pulang kau ya. Sampai gak mandi kau melayani terus ya. Udah, itulah upah saudara. Jangan demikian. Amin. Amin. Kata kuncinya tersembunyi. Bapa kita ada di tempat tersembunyi, melihat hal yang tersembunyi, Bapa membalas kepada kita. Kalau kita pamer, sudah habis upah kita. Saya berharap saudara ingat ini seumur hidup saudara. Jadi mari melayani dengan hati yang murni. Memberi dengan hati yang murni. Berdoa dengan hati yang murni. Berpuasa dengan hati yang murni. Jangan digembar-gemborkan. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya ajarkan kepada kita semuanya. Firman Tuhan yang mengajarkan, jangan mulut kita yang memuji diri kita. Biarlah orang lain yang memuji kita. Bukan karena kita cari-cari. Tapi kalau Tuhan izinkan itu ada, itu sebagai pernyataan bahwa Tuhan memang menyertai kita. Nah, kalau belum ada, bukan berarti tidak ada, tapi Tuhan rasa kita tidak perlu mengetahuinya. Kita maju terus. Dan kalau ada, itu meneguhkan kita, kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Misalnya saudara mengunjungi sampai kepada daerah terpencil, tukang becak berkata pada saudara, ya, kenapa ini dek, kemana? Karena saudara pun tidak tahu alamat itu. Saudara tanya, tukang becak akhirnya tahu tujuan saudara mengunjungi adalah untuk mengajak orang beribadah. Lalu dia berkata, betul lah kalian anak-anak muda yang benar-benar sungguh-sungguh dalam agamanya. Misalnya dia berkata seperti itu.
Saya nggak tahu zaman sekarang ada anak muda yang masih mau mengunjungi, nggak tahu alamat untuk beribadah. Itu pernyataan dari Tuhan. Artinya teruskan mengunjungi. Ya, atau teman saudara yang mengatakan, betul lah kau anak Tuhan ya. Kulihat asal menghadap dosen selalu kau dapat keberuntungan. Atau famili saudara berkata, betul lah kau hamba Tuhan. Kalau kau berdoa selalu mujarab, dijawab Tuhan doamu. Jangan saudara yang berkata, betul lah aku anak Tuhan. Kalau aku berdoa, doaku paling mujarab. Enggak cocok. Ada sesuatu yang tidak beres di situ. Ya, kita buka saja ayatnya. Amsal 27 ayat 2. Saya yakin saudara pun masih ingat, tapi kita buka saja. Amsal 27 ayat 2, dapat? Mari baca kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Biarlah orang lain yang memuji engkau dan buka mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. 2 Korintus 10 ayat 18. Dapat? 1, 2, 3, ya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah kita sibuk memikirkan apa kata orang tentang kita, atau apa kata Tuhan tentang kita? Belum semua. Apa kata orang atau apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan dapat diketahui dari firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kalau kita mengalahkan raja yang salah ini, maka itu berarti kita tidak lagi sibuk menggunakan kepandaian kita berbicara demi membuat orang lain terkesan, memakai bahasa-bahasa yang sulit supaya kita kelihatan lebih pintar, kelihatan penting. Sebaliknya kita rendah hati. Kalau Paulus berkata kepada orang Yunani, aku berlaku seperti orang Yunani. Pada orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi. Supaya apa? Supaya sebanyak-banyaknya orang bisa dimenangkan kepada Kristus. Ada amin? Bahkan kalau perlu, kalau saudara sudah diangkat Tuhan, tadinya saudara di sini level saudara. Katakanlah level pendidikan, uang, ya, status ekonomi, status sosial saudara di sini. Tuhan angkat di sini. Tapi kemudian Tuhan pertemukan saudara kepada orang-orang yang masih di bawah saudara. Turunkan level saudara saat berbicara dengan mereka. Saudara mengerti? Kalau tadi dari keluarga saudara tidak pernah ada yang kuliah. Saudara tamat S2. Tidak usah pakai semua ilmu S2 saudara itu waktu mengunjungi kembali ke keluarga saudara. Saudara mengerti? Saudara, kapan diperlukan, saudara sanggup menurunkan level saudara supaya orang-orang yang saudara temui dapat merasa nyaman, dapat dilayani dengan kasih, dapat dilayani dengan baik, komunikasi dapat saling mengerti. Ya, Ibu Munte, dokter spesialis anak, kawin dengan Bapak Munte, diboyong ke kampung, ke desa-desa. Pakai baju apa dia ke desa-desa saudaraku? Dipakainya baju wisudanya, tumit tingginya, semua emas dari bolang, dia anak tukang emas, bolang sangat berhasil. Pakainya semua sini kalau perlu, kayak orang Israel. Ya, pakainya baju Medan, pakainya bahasa kedokteran. Ada orang sakit diterangkannya dari segi medis, tidak bisa. Tidak berhasil pelayanan. Pergi dia ke kampung pakai sarung saudaraku. Bukan dipanggil ibu dokter atau ibu gembala, Mama Gideon. Pakai sanggul. Seumur umur tidak pernah pakai sanggul palsu, pakai sanggul palsu sebesar ini. Apa dimakan orang desa dimakan. Bagaimana cara makannya diikuti. Bagaimana bahasanya diikuti. Menyatu dengan mereka. Lalu gereja Tuhan dibangunkan. Lalu kita di Medan pun diselamatkan. Sidang Tuhan berdiri sampai kepada seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tidak memuliakan diri sendiri. Tidak mencari puji-pujian manusia. Ya, sampai hari ini pun saya lihat Ibu Munte masih demikian. Kalau saudara menemukan dia memakai perhiasan, saya pikir mata saudara perlu diperbaiki. Kalau saudara menemukan dia memakai baju baru, paling pada occasion penting, Natal, Tahun Baru, KKRGSG, itu pun pemberian saudara. Kadang-kala bajunya ada yang kebesaran, dipakainya juga. Nanti dia datang melayani pertemuan hamba Tuhan cabang gembor kayak orang dari sepupu, ya, bajunya melebar ke sana, melebar kemari. Kenapa dia pakai? Dia mengasihi yang memberikan itu. Mereka memberikannya kepada saya pakai.
Kalau tadi dia mau memuliakan diri sendiri, dia akan berkata, kalau pakai ini, nampak ini saya kurang bagus. Warnanya tidak sesuai dengan mata saya dan lain sebagainya. Kita tidak usahlah ke situ. Nah, itu teladan ibu gembala saudara. Amin saudaraku, DNA yang sama ada di dalam sidang ini bagi kita semua. Bapak gembala kita juga demikian. Kalau tujuan Bapak gembala adalah memuliakan diri sendiri dan mencari puji-pujian manusia, maka dia tidak akan jadi Bapak gembala kita. Dia akan jadi bisnismen yang handal. Dia akan jadi pemain jazz internasional, ya, profesional. Tidak, dia sambut panggilan Tuhan. Dia kerjakan apa maunya Tuhan. Dia muliakan Tuhan dari talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Saudara, ya, dengar baik-baik, dalam nama Yesus, saudara ada juga di tempat ini yang terpanggil seperti Bapak Gembala. Yang telah Tuhan perlengkapi dengan talenta-talenta yang kaya. Dengan latar belakang pendidikan yang baik. Dan saya dorong saudara untuk menyambut panggilan Tuhan tersebut. Firman Tuhan di TKP kemarin jelas mengatakan, jangan lewatkan kesempatan. Apapun tantangannya, apapun bayarannya. Tapi kalau Tuhan sudah menaruhkan seperti api di dalam hati saudara, jangan dipadamkan. Kalaupun ada tantangan dari keluarga, bahkan mungkin tantangan pikiran saudara berkata, bagaimana untuk masa depan? Percayakan kepada Tuhan Yesus. Maju terus, sambut panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dan sebagian lagi daripada kita tidak terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu di dalam gereja. Tetapi sebenarnya kita semua adalah hamba Tuhan sepenuh waktu dimanapun Tuhan meletakkan kita. Saudara mengerti maksudnya? Jadi kita di dalam dan di luar gereja adalah orang yang sama. Hanya saja kita punya pekerjaan di dunia sekuler untuk memenuhi nafkah kita. Dan saya mendorong saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saudara di dunia sekuler, saudara muliakan Tuhan. Saudara memiliki prestasi yang baik di sana, bukan untuk memuliakan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara. Betul kita harus membawa Injil ke perumahan-perumahan yang kumuh. Tapi kita juga harus membawa Injil ke gedung-gedung yang tinggi. Betul kita harus membawa Injil ke panti-panti asuhan. Tapi kita juga harus membawa Injil ke perusahaan-perusahaan besar. Kita membawa Injil ke panti jompo, tapi kita perlu juga membawa Injil ke kantor-kantor swasta, kepada rumah sakit, kepada dokter-dokter, kepada pengacara-pengacara, kepada notaris-notaris, kepada polisi-polisi, kepada kantor-kantor pemerintahan. Kita membawa Injil ke sekolah-sekolah, tapi juga sampai kepada kantor gubernur, sampai kepada kantor wali kota. Siapakah yang membawanya? Saudara yang bekerja di sana. Saudara yang ditempatkan Tuhan di sana. Tapi kalau belum apa-apa, saudara jadi PNS, ditempatkan di satu tempat, atau jadi manajer di satu perusahaan swasta, mendapatkan karir yang baik di satu rumah sakit, atau di rumah makan, atau dalam bisnis apa saja, langsung berbangga hati, langsung besar kepala, langsung memuliakan diri, mencari puji-pujian manusia. Saudaraku, tidak ada tempat lagi untuk memuliakan Tuhan. Dari sekarang, saudara miliki prinsipnya Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengangkat saudara lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih tinggi lagi untuk Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara diangkat Tuhan menjadi direktur atau manajer atau supervisor dalam satu tempat. Lalu saudara bawa semua office boy, office girl dari perusahaan itu. Bagus, karena jiwa tetap jiwa. Kaya miskin satu jiwa selamat, ribuan malaikat di sorga bersuka cita. Tetapi yang menjadi masalahnya, saya tidak yakin itu kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan mengangkat saudara jadi manajer, tentunya bukan hanya untuk menyelamatkan office boy, tapi itu menyelamatkan manajer yang lain lagi, untuk menyelamatkan pimpinan perusahaan. Karena saudara mempunyai waktu untuk itu, mempunyai kesempatan untuk itu. Jangan lewatkan kesempatan. Saudara bekerja di satu bank, punya kedudukan yang baik, lalu saudara bawa semuanya cleaning service, bagus. Saudara bawa semuanya pembantu rumah tangga, bagus. Tapi bukan itu kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara bawa teman saudara, sesama profesional juga. Karena Tuhan telah mengangkat saudara seperti itu. Saudara mahasiswa, bawa mahasiswa baru. Saudara kelak jadi dosen, bawa mahasiswa, bawa juga dosen. Saudara mengerti? Kenapa? Karena pikiran saudara memuliakan Tuhan.
Saudara kenal tujuan hidup saudara di dalam Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara, ada maksud Tuhan. Saudara mengerti pekerjaan saudara adalah tempat pelayanan saudara. Perhatikan baik-baik. Di mana Tuhan menempatkan saudara untuk bekerja, di situ juga adalah tempat pelayanan saudara. Lalu ketika datang pujian manusia, di tempat itu saudara kembalikan pada Tuhan. Ketika tidak datang pujian manusia, saudara tidak terganggu, saudara maju terus. Dan sebaliknya ketika datang aniaya, saudara tidak mundur. Saudara maju. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus harus mendapatkan aniaya. Karena saudara sudah bebas dari raja yang salah yang kelima ini. Saudara tidak mencari saudara tidak mencari memuliakan diri sendiri, mencari pujian orang lain. Jadi ketika apa pikiran orang, apa ucapan orang tentang saudara tidak mengganggu saudara. Bagus, puji Tuhan. Dihinanya, puji Tuhan juga. Dianiayanya, saya maju terus. Saya ada di sini. Tuhan yang menempatkan saya. Tuhan yang melindungi saya. Promosi saya dari Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menjagai saya. Ada misi saya di tempat ini. Jadi belajar cari pujian Tuhan. Lihat, ingat 2 Korintus 10:18 tadi. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Buka satu ayat lagi, Yohanes 5 ayat 44. Siapkah hati saudara untuk berdoa? Amin saudaraku. Bebas dari semuanya raja yang salah ini. Kalau selama ini sibuk kali mikir, apa kata orang, hari ini bertobat. Apa kata Tuhan? Takut kali kalau jadi terang, nanti aku apa katanya, kalau aku menginjil nanti dikucilkan, kalau aku bersaksi nanti karirku gak bagus. Apa kata Tuhan? Yohanes 5 ayat 44, baca kuat-kuat, 1, 2, 3 ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Cari hormatnya Tuhan, cari pujiannya Tuhan. Bukan perkenanan manusia, perkenanan Tuhan. Maka saudara tidak dapat diombang-ambingkan oleh apa kata orang tentang saudara. Apa pikiran orang tentang saudara. Orang lain berkata, terlalu banyak kau melayani, kurangilah jam pelayananmu. Jangan terlalu terus terang kalau bersaksi, bisa bahaya untuk pekerjaanmu. Saudara tidak terganggu, saudara kembali kepada firman. Apa kata firman? Itu yang saudara buat. Tuhan berikan saudara hikmat. Tuhan pimpin saudara, maju dengan berani. Muliakan Tuhan saudaraku. Pakai kesempatan selalu untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi ingat firman Tuhan, nanti malam pun saudara dengar, besok saudara dengar. Jangan lewatkan kesempatan. Di mana Tuhan sudah meletakkan saudara, sekolah saudara, tempat saudara kuliah, tempat saudara bekerja adalah tempat pelayanan saudara. Kalau Bolang dulu sering berkata sorong diri. Karena kalau tidak sorong diri, tidak ada orang akan membuka kesempatan pada saudara. Apalagi setan, dia akan menutup kesempatan itu. Dia akan berusaha menggagalkannya. Seperti yang saudara dengar kemarin di TKP. Setan akan bilang besar nanti tantangannya. Bahaya nanti kalau kau ke situ. Gawat nanti, resikonya ini dan itu. Jangan mau dengar apa kata setan. Ambil kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan saudara di dunia sekuler. Usahakan untuk buka KKS penginjilan di sana. Udah kurang amin ya? Bawa jiwa-jiwa ke sidang ini. Jangan cukup puas, oh sudah pernah kok. Lalu sekarang dia ke gereja lain. Kenapa puas menabur lalu orang lain semua menuainya? Bilang sama Tuhan, saya yang menabur Tuhan, saya yang menuai. Jangan saudara sibuk kali menabur, dia sakit saudara doakan. Lalu ujung-ujungnya pergi ke gereja A, gereja B. Bagus memang. Tapi sebenarnya bisanya kemari kalau saudara anak kazo. Kalau saudara tidak rendah diri. Kalau saudara tidak sibuk mikir apa nanti katanya, apa pikirannya. Mari bertobat. Bawa dia ke sidang ini. Orang kuat amin ya, bawa dia ke sidang ini. Amin saudaraku. Sebabnya saya dorong saudara. Kalau saudara sekolah, mahasiswa, pelajar, kalau saudara kerja dimanapun, tolong rajin, jujur, kerja keras. Supaya Tuhan dimuliakan. Karena kalau saudara malas, bohong, mencuri, Tuhan tidak dimuliakan. Amin saudara. Saudara rajin, tulus, kerja keras, berprestasi.
Lalu dengan hati yang tulus untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari puji-pujian manusia. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dengar baik-baik, untuk kepentingan sorga. Untuk kepentingan kerajaan Allah dilebarkan. Untuk kepentingan Injil dikabarkan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan di mana Tuhan menempatkan saudara. Ya. Dan sebentar lagi bulan ini juga saya sambilkan, dengar baik-baik. Jangan lewatkan kesempatan untuk memberkati anak-anak Tuhan yang datang dari seluruh Indonesia di Intensive Celeb dan di Virtuous Woman. Katakan amin. Jangan lewatkan kesempatan untuk memberi kepada mereka dengan hati tulus. Beri pelayanan saudara sebagai penyanyi, sebagai pemusik, sebagai penari. Beri alat-alat tidur yang bisa saudara pinjamkan, tilam saudara, bantal saudara. Beri uang saudara, beri mobil saudara untuk transportasi. Saudara ingat seperti yang diajarkan Bolang, sorong diri. Amin saudara. Saudara yang menyorongkan diri saudara. Beri tenaga saudara. Nah tentunya mari datang tepat waktu lebih cepat lagi. Supaya nanti pada waktu mereka datang kita boleh memberkati mereka. Tolong jangan kehilangan kesempatan. Ada yang dinamakan dengan kairos, waktunya Tuhan. Ya, tepat-tepat. Kalau saudara mau memberkati orang cabang bulan depan, kairosnya sudah lewat. Ini uang saya, saudara berkata. Ini tilam saya, bulan Juli, udah pulang semua sayang. Nah, begitu juga. Jadi tiap-tiap hari ada momennya Tuhan, kairosnya Tuhan. Kepada siapa saudara bisa memuliakan Tuhan. Mengabarkan Injil. Jangan lewatkan itu. Karena tiap-tiap hari tidak dapat diulang kembali. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Satu, dua, tiga, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Ayat ini jelas mengatakan apapun juga. Sebab yang saya katakan tempat saudara kuliah, tempat saudara bekerja adalah tempat pelayanan saudara. Karena apapun juga Tuhan mau kita perbuat seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk mencari puji-pujian manusia yang sia-sia, tetapi kita mendapatkan upah kita kelak dari Tuhan saja. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Angkat tangan saudara.